Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas pembelajaran di rumah. Hari ini kalian tidak libur tapi tetap belajar ya di rumah. Untuk mata pelajaran pendidikan PAI yang akan dibawakan oleh Pak Jimli, kita mengulas sedikit materi yang kemarin saat kita pertemuan pekan lalu, yaitu tentang sholat Jumat, di mana sholat Jumat adalah ibadah fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi diri kalian sendiri. Jika tidak bisa mengikuti sholat Jumat, maka kalian harus menggantinya dengan sholat duhur. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran intinya kalian harus bisa menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Ketentuannya harus kita pahami, tata caranya sholat Jumat bagaimana kita juga harus bisa memahami. Ini tentunya bagi yang laki-laki nih, harus selalu bisa dan ikuti pembelajaran ini supaya nanti saat sholat Jumat kalian bisa lebih baik lagi. Sekarang untuk definisi, kalian mungkin sudah tahu semuanya bahwa sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan di waktu duhur, namun hanya dilaksanakan dalam 2 rakaat dan diikuti atau didahului dengan khutbah dan macam-macamnya. Sekarang kita masuk ke syarat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat itu yang pertama yaitu muslim. Yang kedua laki-laki. Ini ada pengecualian. Ini perempuan juga bisa, namun ini sangat sedikit sekali perempuan melaksanakan sholat Jumat, tapi ada yang memperbolehkan. Tapi sebaiknya, karena kita melihat kondisi untuk perempuan, baiknya tidak mengikuti sholat Jumat untuk melaksanakan sholat duhur di rumah masing-masing. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, balik dan mukallaf. Yang keenam, penduduk tetap atau mukim, jadi tidak dalam keadaan perjalanan jauh. Yang ketujuh, bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama, seperti sakit. Sekarang kita masuk ke sunnah Jumat. Anak-anak, dalam melaksanakan sholat Jumat, kita harus memperhatikan kesunahannya. Yaitu yang pertama, mandi dulu nih. Kita harus mandi dulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus. Nah, pakaian harus dipilih, kalau bisa yang warna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Jangan lupa ya, karena kita mau bertemu dengan banyak orang, kita sudah mandi, sudah pakai pakaian yang bagus, jangan lupa pakai minyak wangi. Yang keempat, potong kuku. Nah, ini ada keutamaan sendiri. Jangan lupa memotong kuku sebelum kita berangkat sholat Jumat. Yang kelima, bersegera pergi ke masjid. Karena ada suatu hadis yang meriwayatkan bersegeralah pergi ke masjid dalam melaksanakan sholat Jumat dan yang lain-lainnya. Kalian bisa cari di buku atau referensi lainnya yang berkaitan tentang kesunahan dalam sholat Jumat. Nah, sekarang kita masuk ke rukun khutbah. Karena di dalam sholat Jumat itu ada khutbah. Khutbah itu apa? Kata-kata atau ceramah yang disampaikan oleh khotib yang naik dalam mimbar. Nah, khutbah yang pertama yaitu membaca pujian kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran. Dan yang kelima, berdoa untuk kaum muslimin. Keutamaan sholat. Ya, mohon maaf ini ada kekeliruan. Di sini adalah keutamaan sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat yaitu dosa diampuni karena dalam khutbahnya kita mengucapkan istighfar kepada Allah. Yang kedua yaitu persaudaraan, di mana kita sholat Jumat berkumpul dengan orang banyak. Yang biasanya kita jamaah hanya beberapa orang, hanya ada beberapa shaf atau 2 shaf. Di sini bersaf-saf, bahkan masjid itu bisa penuh dan kita bertemu dengan saudara-saudara muslim kita. Yang ketiga yaitu ada pendidikan,
karena ada khotib yang menyampaikan khutbah atau kalimat-kalimat atau pesan-pesan yang berkaitan tentang keilmuan dalam agama. Baik anak-anak, mari kita mencoba mempraktekkan sholat Jumat dengan baik sesuai urutan yang tepat agar lebih memahami terkait materi sholat Jumat yang sudah kalian pelajari di sekolah. Itu saja mungkin yang bisa Pak Jimli sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke LKPD atau lembar kerja peserta didik. Perhatikan dengan serius ya. Nah, di sini LK pertama, silahkan baca petunjuknya yaitu tuliskan secara urut 5 rukun khutbah. Sekali lagi Pak Jim ulangi, LKPD yang pertama yaitu tuliskan secara urut 5 rukun khutbah. Tadi sudah Pak Jimli sampaikan ya. Nah, kita lanjut ke LKPD yang kedua. LKPD selanjutnya yaitu tata cara sholat Jumat. Pak Jimli ulang, tata cara sholat Jumat. Nah, kemarin pekan yang lalu kita sudah mempraktekkan cara sholat Jumat dari sebelum berangkat dari rumah sampai di masjid. Hal apa saja yang kalian tahu silahkan tuliskan atau kalian bisa membaca nih di dalam LKPD ini terdapat Di dalam LKPD ini terdapat tata cara yang berkaitan sholat Jumat. Namun itu tidak urut ya. Silakan kalian urutkan dari rumah itu kalian harus ngapain. Sampai di sana, di masjid, apa yang harus kalian lakukan. Bahkan sampai sholat selesai itu apa yang harus kalian lakukan. Begitu saja ya. Terima kasih. Semoga kalian bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik walaupun pelajaran ini kita laksanakan secara daring atau dikerjakan di rumah, tapi mohon diselesaikan dengan baik tugas yang sudah Pak Jimli berikan hari ini. Semangat anak-anak, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diselesaikan hari ini juga. Pertemuan selanjutnya silahkan tugasnya dikumpulkan. Dadah.